Good day sahabat rock and roll. Hari ini aku akan ngobrol banyak sama salah satu sahabat rock and roll aku yang luar biasa, yang hits, entrepreneur woman. Pokoknya keren banget. Tapi sebelumnya, mari kita lihat yang rock and roll ini. Sahabat rock and roll, seperti janji aku, hari ini aku datangkan bintang tamu yang luar biasa, Ci Kristinali. Hai. Gini Ci, gini. Oke, rock and roll. Walaupun Ci Kristinali ini adalah luar biasa rock and rollnya, seperti aku. Keren. Ci, aku mau ngobrol. Ngobrolin apa sih? Sahabat rock and roll penasaran. Apa? Sebenarnya pertanyaan aku cuma satu dan aku udah ulang berkali-kali. Bagaimana caranya jadi sukses keren kayak Cici? Oh enggak. Sahabat rock and roll, tahan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Sahabat rock and roll mungkin tahu ya kalau Cici itu di YouTube tuh udah hits banget. TikTok juga udah hits banget. Tapi kita mau flashback dulu ke belakang. Ke Facebooknya Cici. Ya kan? Oke. Tahu aku salah satu fansnya Cici nih. Bohong. Oh, serius? Oke. Facebook Cici. Awalnya kan Cici istilahnya bisnisnya mulainya dari platformnya ke Facebook ya? Iya. Kenapa Ci? Terus apa yang awalnya Cici jualkan? Apa ya bahasanya? Apa yang pertama kali di Facebook Cici promosiin atau marketingin? Oke, jadi sebenarnya gue itu udah punya bisnis online dari sejak 2010 akhir. Terus baru waktu itu kan gue masih kerja kantoran, jadi waktu di tahun 2011 sekitar bulan Mei baru mulai gue iklanin di Facebook secara online. Oke, iklan di Facebook. Iya, waktu itu bisnisnya masih namanya Grosir Fashion Online, jualan aksesoris, fashion, import. Jadi gue masih statusnya itu sebagai reseller. Ada orang order, bayar ke gue, baru gue pesenin dari luar negeri. Pengiriman 7 hari sampai. Kayak konsep PO reseller Iya, gitu konsep lah. PO. Terus? Dan iya karena berkat Facebook juga, karena waktu itu di 2011 belum banyak saingan, omset cepet tuh naik, naik gitu loh. Dan apalagi ya? Terus jualannya waktu itu aku ingat banget. Jualannya masih aksesoris. Oke. Nah baru mulai akhirnya berkembang. Di tahun 2016 kan gue membuat yang namanya platform distribution channel namanya 101 Red. Iya. 101red.com gue nyebutnya. Sampai sekarang ya 101 Red ya. Sampai sekarang. Jadi 101red.com itu sendiri adalah distribution channel di mana karena sudah banyak reseller yang gue kumpulin waktu masih buka Grosir Fashion Online. Reseller ini gue bikinin website, gue sediain produknya pun juga makin banyak, nggak cuma fashion aksesoris, mulai masukin juga brand-brand lokal, jadi supplier-supplier yang UKM lain tuh masukin produknya ke 101 Red. Dan keuntungan buat supplier adalah apa? Karena ketika produknya masuk ke 101 Red, otomatis sudah dijual langsung oleh ribuan reseller gue yang sudah punya website, sudah diajarin jualan segala macamnya. Oke. Kayak gitu. Seru. Tapi 2010 tadi Cici bilang di Facebook nggak ada saingan, langsung naik. Cuannya berapa waktu itu, Ci? Jadi waktu awal-awal kan waktu masuk online itu gue masih kerja masih belum fokus ke sana. Tapi akhirnya gue resign karena waktu itu omset udah 40 jutaan dan profit gue 20 jutaan di tahun 2010. Wow. Banyak, Ci. Dibanding lu mah jauh banget gue. Enggak lah, itu 2010. Oke lah. Nah, terusnya iklan tuh mulai ngiklan dan gue tuh orangnya termasuk yang berani ngambil resiko lah. Jadi gue mulai ngiklan, budgetnya kecil dulu tuh cuma 300.000 per hari. 300.000 per hari, di bulan pertama ngiklan, omset dari yang tadinya 40 juta atau melejit naik jadi 200 juta. 200 juta, di bulan kedua dengan budget iklan yang sama, naik jadi 800 juta. Dalam 6 bulan itu ngehit 1,5 M.
Widih, omset. sahabat rock and roll. Jadi dalam 6 bulan itu ya profit gue kan setengahnya lah ya. Iya, setengahnya. Terus juga pengiriman kan langsung dari sana, gue cuma sedia orang packing dong, cuma Kirimin. nyortir-nyortirin doang. Oh yang ini buat si Anu, ini buat si Anu, buat si Anu. Karena itu masih sistem PO. Tapi itu feeling nggak sih, Ci, kalau akan sukses kayak gitu Enggak, 2010? itu gue udah kayak OKB banget sih. Sahabat rock and roll ngomong OKB nih, ini seru nih. Ngomong OKB perempuan belanja tas gitu, Ci. Enggak. Beli apa, Ci, OKB? Gue itu orangnya termasuk yang apa ya, nerd ya, geek gitu tau gak sih? Jadi Oke. kalau cewek-cewek lain itu mungkin belanjanya tas, belanja sepatu. Gue tuh belanjanya aneh-aneh. Ah, misalnya. Kayak belanja treadmill lah, yang jadi gantungan anduk sekarang. Belanja dekor rumah lah. Tapi akhirnya dari berkat online itu gue kebeli rumah yang kedua sih. Jadi rumah yang pertama tuh jujur kebeli karena dari gaji gue sendiri. Kebeli rumah, kebeli mobil, terus akhirnya ada beberapa aset lain, apartemen segala macam. Dan yang gue bingung pada saat itu gue udah belanja segitu banyak, kok duit nggak habis-habis gitu. Pokoknya tuh udah kayak masa kejayaan, kayak gila ini gue udah Ngomongin uang nggak habis-habis tuh kayaknya aku denger aja bahagia, apalagi kamu ya, Ci, ya? di zaman itu ya. Zaman itu. Cumanya justru lengahnya di situ karena kita terlalu berada di zona nyaman sehingga merasa udah di atas angin, jadi tidak ada keinginan, bukan tidak ada keinginan, kayak keinginan belajar untuk melihat keluarnya lagi. Terus kompetitor juga yang kita lihat tuh cuma kompetitor yang selevel, padahal tuh ada kompetitor yang lebih besar lagi di depan mata. Terus profit menurun. Menurutnya juga nggak gitu banyak, cumanya karena ya namanya gue waktu itu kan baru usia berapa ya, 10 tahun yang lalu, masih udahlah males ini kayaknya. Masih muda nih. Akhirnya fokus terpecah karena ibaratnya kayaknya mungkin agak gue mengerti lah ya, anak usia umur 20-an, 30-an kayak gitu kan masih pengennya get rich quick kan. Ya. Karena pernah ngerasain dapat duit tuh cepet segampang itu gitu kan. Ya udah dari temen lu mau nggak belajar main option trading gitu kan, option trading, main saham gitu kan. Terus udah kursus ikut workshopnya. Dan karena gue memang background gue secara kerja itu sebagai customer analyst sudah bertahun-tahun, jadi gue tuh punya kelebihan bisa analisa data dan gue lumayan observant, sehingga waktu akhirnya terjun ke dunia option pun itu benar-benar 40 kali main, jadi gue itu daily trader, 40 kali menang. 40 kali ikut, 40 kali menang. Jadi 40 hari Ya. itu di luar Sabtu Minggu Nggak pernah ya. kalah. Nggak pernah loss. Nggak pernah loss. Nah akhirnya ya udah, dan waktu itu juga bisnis gue kan bukan lagi turun-turun banget. Cumanya karena udah keburu nafsu, karena main kecil-kecil selalu menang nih, kenapa gue nggak main gede aja sekalian gitu. Nah di saat itu karena supplier gue udah percaya banget sama gue, karena gue pengambilannya selalu banyak, dia tuh kasih gue kelonggaran kayak lu boleh ngutang tuh sampai $100.000, baru bayar. Oke, berarti menganggap dicuci uangnya banyak. Iya. Ya. Nah uang buat bayar supplier gue pakai buat main option. Berapa, Ci? Pokoknya waktu itu bener-bener total 1,5 M gue tumplakin semua di satu hari. 1,5 M di tahun 2013. 2013, lumayan. Karena waktu itu gue lagi pegang saham AAPL, Apple ya, luar negeri punya. Jadi gue masukin Jumat. Itu padahal baru 10 menit main dari 1,5 M itu udah cuan 300 juta. Baru berbelas menit main lah, Udah kan naik masukin. ya, di atas. Tapi namanya rakus kan, ini mau earning nih, Apple nih earning. Senin kalau gue endepin pasti naiknya 2 kali lipat. Gue cuekin. Nggak diambil. Nggak diambil. berarti. Senin amblas semua. Jadi amblas 1,5 M. Oh Senin my amblas God. semua. Terus karena pikiran stres juga, akhirnya ke bisnis juga nggak fokus. Dan waktu itu pun juga yang namanya kalau orang udah kepedeannya, udah over pede, kesandung sekali, dianggap tuh cuma kesandung. Iya. Masukin lagi lebih banyak. Penasaran Ibaratnya ya, Ci? penasaran lah, bahkan didobel. Lu taruh lagi, Didobel dengan harapan biar yang loss kemarin bisa ketutup. ketutup kayak gitu. Makin hancur, loss total. Akhirnya gue sampai yang tadinya punya tabungan ya sekian M lah, gue akhirnya punya hutang 3 M. Utang ke vendor. 3 M, Ci. 3 M in total itu di umur 31. Shock nggak tuh suami? Shock sih, cumanya kita tuh lucu sih, kayak
nangis juga kagak, cuma bengong aja, bengong. Iya, stres, bengongnya itu Maksudnya, stres. it's the same thing ketika waktu lagi main option, pernah sekali baru 10 menit main itu udah langsung cuan 200 juta kita tarik. Itu feelingnya sama, jadi di saat itu tuh kita ngelihat duit itu kayak angka doang gitu loh. Iya ya. Karena duitnya fisiknya kita nggak pegang. Iya. Jadi cuma kayak ngeliat kayak main monopoli gitu, tapi ternyata duit beneran gitu kan. Iya. Tapi ketika udah kehilangan 3M, let's say kayak gitu Iya. ya, Ci, sempet bingung, nggak fokus sama bisnis akhirnya. Sempat nggak fokus sama bisnis, tapi itu paling cuma semingguan sih, karena bukan semingguan, karena selama 2 bulan setelah loss itu, setelah loss 1,5 M kan masih main-main lagi sampai loss 3M. Sampai loss 3M akhirnya kapok kan. Kapoknya harus segitu banyak. Lu sama Tuhan harus dikapokin dulu biar berhenti ya. Kapok, terus ya udah. Padahal itu secara operasional gue tiap bulan itu tekornya 250 juta. Tekornya tuh bukan operasional, jadi ada operasional, bunga, cicilan ke supplier, segala macam, terus 50 juta. Dan ya itu sampai pernah lah ngerasain kayak waktu itu anak gue yang kedua baru umur 1,5 tahun, udah minum Sufor, gue inget banget pengen beli Nutrilon, nggak ada duit, terus sampai nangis gitu loh, kayak bukan nangis sih, kayak nyesek gitu, kayak berair gitu. Terus akhirnya PRT pun di PHK. Cuma ya gue nggak pernah PHK staff gue sih. Cuma staff gue kayak pada tahu diri gitu, satu persatu mulai resign. Tapi kenapa? Gue nggak ngerti ya. Mungkin udah bawaan orok kali ya, jiwa survival gue lumayan tinggi gitu. Dan gue itu bukan tipe orang yang terlalu sering meratapi nasib gitu loh. Betul. Jadi itu dari 2013 akhir sampai 2016 itu gue tidur paling semalam cuma 4 jam sampai 5 jam. Otak gue mikir terus dan gue akhirnya fokus, udahlah ini gue punya bisnis masih bisa dikembangin. Jadi ya udah, akhirnya pelan-pelan bangkit, akhirnya berhasil punya tabungan 100 juta. Itu juga setengah mati lo nabung 100 juta ketika kondisi lagi tekor terus. 100 juta itulah yang gue bikin 101. 101 cuma buat 1000 user. Jadi cuma bisa menampung 1000 reseller, kalau nggak servernya udah menggap-menggap nggak muat, dan juga bikin website replikanya pun juga seadanya. Ya udah, singkat cerita 101 launching di awal 2016. Nah itu kenceng lagi tuh. Ternyata konsep gue dengan ketika reseller dibikinin website segala macem, itu menjadi daya tarik yang luar biasa buat para reseller untuk join 101. Kan gue ada ngecas biaya member juga, biaya member, terus juga dan juga dari sisi sales pun meningkat karena reseller kan tinggal memasarkan websitenya, mereka nggak usah capek-capek ngupload produk, bikin video produknya, kayak gitu. Makanya sahabat Rock'n'Roll kalau buka website 101 ada satu statement yang aku suka banget. Reseller atau agent akan kami manjakan. Betul. Itu karena aku tertarik banget dengan statement itu, Ci. Jadi kesannya gini loh, sahabat Rock'n'Roll kalau mau usaha jadi kayak udah lu percaya sama gue, sama 101, gue akan atur, gue manjain lo, pokoknya lu untung. Gitu, Ci. Aminnya kayak gitu sih. Ibaratnya tetap aja mereka juga mesti ngupload. Ya kalau misalnya kita sediain lo nggak ngupload, itu percuma. Iya, tapi itu statement yang memang Cici janjikan gitu. Kita ajarin juga cara jualannya segala macam. Kan suka ada yang nanya, jadi kalau gitu masuk 101 kita ongkang-ongkang kaki doang dong? Ya enggak lah. Lo mesti banyak belajar juga, belajar bisnis lah kalau gue lebih bilangnya. Karena cita-cita gue adalah ketika lo udah join 101, lo pertama belajar dulu cara jualin produk-produk kita. Oh ternyata cara jualin produk itu mesti rajin upload di story Instagram, story WhatsApp, story Facebook tuh tiap hari kayak begini. Oh ternyata mesti sering upload testimonials. Oh ternyata cara ngiklan di marketplace tuh kayak begini. Oh ternyata cara ngiklan di Instagram tuh kayak gini. Sehingga setelah setahun begitu lo udah punya customer database sendiri, pasti selama setahun jualan punya dong customer. Ada yang loyal, ada yang segala macam. Lo mau jualan panci kek, lo mau jualan peralatan dapur kek, lo mau jualan apa, udah bisa. Udah punya database juga. Udah punya database juga, dan lo juga udah ngerti cara skill untuk berjualan. Dan gue malah bangga kalau misalnya ada reseller gue yang akhirnya nggak terus sama gue gitu loh. Ketika akhirnya mereka sudah naik level menjadi pemilik brand, itu udah paling keren banget. Sahabat Rock'n'Roll, cerita tentang Ci Christina luar biasa, memang ups and down pasti ya Ci ya. Harus berjuang, harus ada effort. Dan aku tertarik sama channel YouTube-nya Ci Christina nih sama Cici. Kita udah bisa lihat di Facebooknya sukses, terus sekarang punya channel YouTube. Nah bedanya apa Ci kalau channel YouTube Ci Christina? Aku lihat kok menginspirasi sekali. Yang menginspirasi narasumbernya.
Awalnya kan Cici dulu. Enggak, gue. Dia low profile banget. Jadi Kalau aku low budget. Oke. Kenapa kepikiran akhirnya udah gue bikin channel YouTube gitu. Jadi sebelum channel YouTube itu sebenarnya ini kocaknya gini. Bentar, gue mesti agak tarik dikit lah. Jadi waktu di 2018 awal, itu tuh gue udah mulai sering sharing tips bisnis di Facebook. Dan awal-awalnya kenapa gue bisa sampai sharing tips bisnis di Facebook, gara-garanya gue itu sempet join satu grup Telegram yang isinya 4.000 orangan kalau nggak salah, ngomongin bisnis. Dan ngomongin cara-cara ngiklan di Facebook tuh kayak gimana. Nah, banyak member di situ bilang, Ci, kenapa sih nggak lo tulis aja di Facebook lo? Yes. Karena kalau tulisnya di chat, ya nanti kan kalau besok-besok kan udah hapus, ketindih lah. Ya udah, mulai dong pas sekitar mulai awal 2018, gue cuma nulis kayak ini loh cara mengenali objektif iklan di Facebook. Ada yang buat brand awareness, ada yang buat conversion segala macam, tuh artinya apa sih? Nah ternyata rame, banyak yang nge-share, banyak yang nge-like, banyak yang add friend gue dan mayoritas bapak-bapak, karena ternyata di dunia internet marketers itu bisa dibilang 99% tuh bapak-bapak. Laki-laki semua. Dan bahkan gue tuh padahal pajang foto profil tuh foto gue sendiri. Pada kira itu akun klonengan, akun bohongan. Jadi soalnya ternyata di dunia internet marketers tuh banyak cowok ngakunya cewek. Oh, biar rame lah ya. Terus akhirnya udah dong, gue mulai sering kasih sharing tips, dan sometimes tips yang menurut gue kayaknya remeh-temeh, ternyata di luar sana banyak orang tuh yang merasa itu berfaedah gitu loh, perlu. Iya. Sementara karena menurut gue ngiklan di Facebook itu tidak sesulit yang orang-orang bayangkan. Jadi gue tuh kalau nge-share aja kan. Ya udah, banyak yang mulai mempertanyakan, ini kayaknya akunnya si ini nih nggak mungkin, ini asli ini nggak mungkin. Coba kalau beneran cewek, lu live dong. Iya, aku sempat lihat tuh. Akhirnya ada nih katanya digital marketing ya bahasanya. Digital marketer. Digital marketer yang perempuan kata gitu. Akhirnya muncul juga digital marketer yang perempuan. Gue bilang wah. Sebenarnya udah ada beberapa mungkin, tapi nggak sesering gue sharingnya kali ya. Jadi banyak orang lebih mengenal gue di saat itu. Akhirnya pas awal 1 Maret itu gue mulai live pertama. Live pertama kali Sebagai perempuannya. sebagai perempuan nih ya, lihat ini muka gua Ini cewek. perempuan, ini cewek, Iya, jadi ya. jadi kita tanya jawab dan dari situ makin rame. Itu live pertama langsung dilihat 12.000 orang kalau nggak salah. Wow. Di Facebook doang, belum masuk YouTube. Sampai akhirnya pokoknya di tahun 2018 itu gua sampai live itu 59 kali, ada recordnya lah. 59 kali. Jadi hampir tiap minggu gua live. Wow. Jadi gue mulai banyak sharing mengenai cara manajemen stok, cara manajemen staff. Jadi sebenarnya mostly lebih ke arah bisnis sih, bisnis in a whole gitu. Nah, udah dong. Akhir 2018 kan gue mau launching Lume Colors gue yang lipstick kan. Terus gue udah mulai berpikir, gue kan udah lumayan ngerti branding lah ya. Gue mulai tanya nih ke youtuber, kenapa gue lebih suka endorse youtuber? Karena kalau lo endorse youtuber, the video will always be there gitu loh. Pasti. Kalau misalnya lo endorse Instastory kan ntar hilang. Betul. Endorse Instagram feed ntar juga kalau itu hilang. Maksudnya udah dia posting-postingan yang baru hilang kan. Dan susah di search. Ya udah, gue tanya beberapa beauty influencer yang gue sering nonton, yang lokal-lokal, kok harganya gila-gila ya? Hah? Satu video 12 menit 100 juta? What? Kalau yang hits seperti itu ya Ci ya? Iya. Kalau aku mah enggak, belum sampai segitu Ci. Salah ya. Terus kayak gitu. Dia ketawa loh. Udah gitu, gue stres kan. Ya elah, ribet banget ya. Udahlah, kayaknya gue mulai sekarang coba bikin channel YouTube sendiri. Tadinya mau channel YouTube-nya bahas beauty. Nah, terus gue umumin dong di Facebook, sosial media gue kan, di Facebook, di Facebook personal gue. Gue pengen bikin YouTube ya, subscribe ya. Wah, semua orang kayak pada happy gitu kan. Tapi ingat ya, mayoritas friendlist itu adalah bapak-bapak. Bukan target market Lume Colors. Oke. Jadi mereka itu tadinya mengira, wah si Cici mau bakal ini ya Ci, akhirnya lu live di YouTube ya Ci, bakal share bisnis. Terus gue masih mau jawab enggak, gimana? Udah nanti lihat aja. Ya udah dong, video pertama gue lagi make upan. Karena Terus kita kayak baru make colors kan. Kayak bapak-bapak kayak wak. Kayaknya yang tadinya subscribe langsung unsubscribe.
Itu makeup sendiri. Makeup sendiri. Nyobain lipstick. Iya, mulai dari full tapi face kan lah. cantik, Ci. Pasti Aduh. tetap banyak kan. Udah gitu juga gue bingung kan, gue mau makeupan apa ya. Pertama makeup muka dari putih jadi gelap lah, nanti gaya glowy. Terus udah gitu, lu bayangin ya, gue tuh orangnya nggak sepede itu sih. Oke. Jadi pas lagi makeupan, dalam hati gue, what am I doing here sih? Gitu kayak kesannya. Kayak lagi dandan-dandan. Terus udah gitu juga sampai ada yang komen kan, bapak-bapak, ya Cici gue kira mah lu mau ngomongin bisnis ke ini ngeliatin mama dandan. Maksudnya, Drop say kata gitu ya. ya dandan-dandan kan biasanya didominasi anak usia 20-an kan, ini mama pede banget dandan gitu loh. Ya udah, subscriber gue cuma 2.000 mentok saat itu, 1.500 mentok. Oke. Jadi udah upload video ketiga akhirnya pakai model, gue nggak pede. Tetap aja view-nya dikit, sampai akhirnya si Rico Huang ada kontak gue, Ci, gue mau interview lu dong masuk YouTube gue. Soalnya Rico itu memang menurut gue pelopor yang suka interview orang. Oke. Oh ya udah, gue bilang, mau interview gue sebagai apa? Ya lu kan pebisnis yang suka share di Facebook, jadi dia belum mengenal gue sebagai YouTuber. Ya iyalah, ya. subscriber baru segitu. Terus ya udah gitu gue todong, cumanya lu mesti mau gue interview ya. Buat masuk mana nih? Masuk YouTube gue lah. Kalau YouTube lu bukan isi dandan-dandan. Ya udah ganti haluan, gue bilang. Gue ganti haluan. Terus ya udah. Akhirnya karena barteran kayak gitu dan dia Collapse ya? Iya, collapse. Gue interview dia, gue upload, ternyata rame. Oke. Jadi sebenarnya buat yang mau mulai main YouTube bagus sebenarnya collab dengan orang-orang yang udah subscribernya udah lumayan banyak. Ya, kayak saya hari ini sama Cici. Ya. Terima kasih loh, Ci. Jadi dengan itu banyak bisa bawa traffic ya, Ci? Bawa traffic juga, mulai dari fansnya Rico kan masuk ke YouTube gua juga dong untuk nonton kan. Ini idolanya ngebacot apa sih gitu kan. Nah dari situ akhirnya gue ngeliat rame nih, pertumbuhan subscriber gue naik 4.000 tuh. Wow. Wah lumayan. Bahas apa tuh, Ci? Bisnis? Bahas macem-macem. Digital marketing? Bahas digital marketing, gimana cara si Rico itu umur 23 tahun bisa beli Mercy, bahkan sekarang beli Ferrari gitu kan. Terus dari situ, ya udahlah, temen gue kan banyak nih pebisnis kan. Iya dong. Gue todong aja satu-satu gitu. Network ya? Iya, karena kan selama setahun lebih itu kan memang, ya karena sering ngumpul-ngumpul acara gitu kan. Ya udah mulai interview. Sampai akhirnya yang paling bikin viral itu waktu gue interview Tommy Wong. Tommy Wong itu pernah bangkrut 2 kali, tapi akhirnya survive. Dan cara pembawaan dia juga bagus. Nah dari dia aja itu langsung tuh subscriber gue naiknya langsung ceban. Wow. 10.000. Seru ya? 10.000 terus naik terus. Menginspirasi lah. Iya, menginspirasi sekali. Sampai akhirnya mulai ya makin banyak konten-konten itu, akhirnya gue bisa ngehit 100.000 subscriber itu dalam waktu 4 bulan kalau nggak salah. 100.000. Kalau nggak salah ya kalau nggak salah sih bener 4 bulan deh. 4 bulan 100.000 subscriber. Sekarang banyak kolaborasi ya, Ci? Dengan banyak kolaborasi sampai sekarang kayak gitu. Tapi kalau sahabat rock and roll lihat di YouTube-nya Christina Lia yang ini nih ya, pasti udah pada tahu. Semuanya menginspirasi, semuanya keren banget sharing ya tentang digital marketing, tentang Instagram, Facebook segala macam. Cuma aku mau kepoin satu hal. Apa? Kalau kita sebagai entrepreneur, pengusaha sukses kayak Cici lah, kayak depan layar kayaknya bahagia, sukses, terus tough. Sebenarnya Cici pernah ngalamin masa-masa drop nggak sih? Oh gue capek, gue letih, gue malas bikin collab gitu. Terus yang sering. drop itu yang bikin udah aku jadi istri aja gitu. Sering banget. Semua cewek kayak entrepreneur kayak kita juga pengen kali tiap hari cuma kerjaan nyalon doang ya nggak sih? Nyalon, spa gitu, manicure, pedicure. Ya apa ya, bosen, jenuh pernah, sampai gua muak banget sama media sosial itu pernah. Ya. Apalagi kalau misalnya yang namanya membuat sebuah konten kan memang harus konsisten. Kadang ada video udah kita bikin bagus-bagus, view-nya jelek pun juga pasti ngefek lah ke kita kayak, kenapa ini view-nya kok kurang ya? Kenapa ya? Tapi balik lagi ke tujuan awal sih. Kalau misalnya kita tujuannya memang niatnya sharing, ya udah fokusnya ke sharing. Jangan sampai terjebak di angka gitu loh. Jadi jadi balik lagi ke mindsetnya, apa yang gue bagikan ini setidaknya bisa menginspirasi orang gitu loh. Katakan yang nonton cuma 1.000 orang, amit-amit gitu ya, cuma 1.000 orang, tapi 10 orang aja terbantu hidupnya cuma karena melihat video ini, itu juga berkahnya berkah juga. Sahabat rock and roll, Cici,
seperti yang aku tanya tadi, kalau kita bahas tentang Cici, ini super woman, Wonder Woman. Tapi aku mau tahu gitu loh, Cici tuh kalau lagi drop tuh drop separah apa gitu loh. Pernah nggak sih? Kepo aja aku. Drop separah-parahnya gue itu mentok 2 hari. Ngapain? Nonton drakor. Oke. Nonton drakor. Jadi itu beneran literally kalau gue udah lagi malas ngapa-ngapain, gue bisa nggak mandi, gue beli kacang, beli teh kotak, udah gue diem di kamar nonton drakor. Berarti lu perempuan banget ya, Ci? Iya, cumanya mostly sebenarnya ketika kalau misalnya gue emang butuh boost, gue itu tipikal orang yang pasti nelfon. Oh, call a friend. Jadi gini, kita tuh mestinya kita kan orang yang penuh energi lah, anggaplah ya. Ya. Kita tuh harus punya dalam lingkaran teman kita tuh 5 orang yang energinya di atas kita. Oh, tips tuh. Oke. Minimal 3 lah. Ya. Minimal 3 yang minimal banget levelnya tuh selevel kita lah energinya. Yang kita kalau bawaannya kalau ketemu dia ketawa mulu. Mungkin meskipun tidak menginspirasi misalnya ya, tapi karena dia bikin lo yang tadinya moodnya lagi bete, jadi lo ketawa, lo jadi happy, pikiran lo tuh jadi cering-cering gitu loh. Oke. Lo kan cuma dengan ngopi-ngopi doang tiba-tiba terinspirasi. Padahal bukan temennya yang ngoceh-ngoceh ini tiba-tiba tring gitu. Oke. Sama aja kayak lo lagi di WC lagi semedi gitu tiba-tiba nongol aja inspirasi kan. Something like that lah. Karena ibaratnya kita tuh kayak selang kan. Ketika kita banyak memberi, banyak sharing gitu ya. Itu tuh energi kita drain. Pasti. Itu bahkan secara vibrasi pun juga drain. Kalau gue prinsipnya gue diajarin sama Om Sunil Tolani, kita itu dalam sebulan kalau misalnya untuk ketemu langsung atau bener-bener spesifik nolongin orang, katakan nolongin 5 orang, minimal kita mesti ada saluran balik lagi 5 gitu loh. Jadi kita tuh kayak selang. Jadi kita tuh nggak habis. Bahkan kayak misalnya contoh nih, dulu itu gue kalau habis ngisi acara seminar bahkan cuma 3 jam, 2 jam gitu ya. Pasti pulangnya gue 3 hari tepar. Kehabis itu ya energi. Gue bingung waktu itu kenapa ya. Tapi ternyata setelah gue belajar theta gitu ya, brainwave, whatever kayak gitu, vibration, ya memang energi tuh ke drain. Jadi pas kita lagi di atas itu kan orang yang nonton kita atau orang yang lagi ngobrol sama kita, itu kan ada yang wanna be us gitu kan, ada yang penuh dengan masalahnya, tanpa sengaja secara vibrasi tuh vibrasi kita memberi nge-charge mereka, kitanya ke drain. Ya makanya gue terus diajarin sama Denny Santoso tuh, lu tiap kali pulang habis ngisi acara cuci tangan, mandi lu baru ke kamar. Terus kalau misalnya kayak bahkan even interview nih, misalnya lu lagi interview sedih-sedih nih, gue diajarin terus silangin kaki. Oh, untuk ngeblok biar nggak ke download. Oke. Biar kita ya energinya nggak ini ya. Iya. Atau kayak kalau misalnya literally mungkin silangin kaki, katakan terlalu kelihatan kamera kasar gitu ya. Silangin tangan. Silangin tangan terus taruh aja di sini selipin gitu. Tapi aku tertarik tuh tadi statementnya Cici ya, maksudnya kita punya ya inner circle lah. Inner circle ya yang harus bisa ada. bantu kita buat support gitu, buat atau ya bikin lucu, bikin telepon seru, lah. telepon. Lagi gitu. zaman gini gue biasa video call. Video call ya. Terus kalau mau bangkitnya lagi biasanya Cici mulai dari apa? Biasanya gue bikin plan kertas. Jadi ketika bikin plan itu kadang sebuah plan yang begitu besar kalau kita bagi, misalnya katakan gini lah, gue ngomong kasar, gampang deh, misalnya lu pengen punya omset 90 juta sebulan. Gampang aja 90 juta biar gampang baginya ya, 90 juta. 90 juta sebulan bisa nggak ya? Coba kalau 90 juta dibagi 30 hari jadi berapa? 3 juta sehari. 3 juta sehari omset, berarti gue mesti ngapain? Faktor kalinya tuh macam-macam. Bisa faktor kalinya adalah dengan 3 juta gue anggap saja bisa punya 10 reseller, di mana reseller masing-masing jual 300.000. Lu hitung deh tuh ya, iya. Gitu ya. Atau gue jualan sendiri produk seharga 1,5 juta tapi gue cukup bisa jual 2 produk sehari. Atau mungkin gue punya produk seharga 100.000 tapi gue bisa jual 30 biji sehari. Atau nanti via distribution channel, misalnya gue punya produk, gue punya reseller, gue punya distribution channel lagi. Ibaratnya kayak naruh di toko ini, toko A, toko B, toko C, toko D. Jadi faktor kali diperbanyak. Ketika lo bikin plan kayak gitu, semua terlihat lebih realistis dan lebih gampang dilakukan dan dieksekusi. Gitu. Setuju. Nah, jadi plan itu kan secara gampangnya. Kalau gue bikin plan 3 tahun atau 5 tahun, dibaginya itu per 6 bulan, per 3 bulan, sampai per minggu. Ya. Tergantung termin kita mau berapa tergantung kali. terminnya kayak gitu. Tapi kalau tadi sahabat rock and roll mau usaha misalnya nih, mau kayak Ci Kristinali, mau usaha online ya, UMKM. Iya. Yang kecil-kecil nih Ci, gitu kan, kasih tips dulu ke teman-teman.
Dia mulai dari mana? Kayak Cici kah ambil kertas, dia itu mulai dari mana, atau bikin apa media sosialnya atau apanya, Ci? Mungkin tips buat sahabat rock and roll yang mau usaha seperti Cici, online lah istilahnya gitu. Kalau misal UMKM berarti dengan asumsi ini produk sendiri ya? Yes. Kalau misal punya produk sendiri itu langkah pertama adalah lu itu bukan bikin produk dulu, tapi lu tentukan pasar dulu. Tentukan pasar dulu, masalah apa yang bisa lu pecahkan dengan produk lo. Kebanyakan orang tuh suka salah bikin produk dulu terus dia bingung, abis ini gue jual kemana ya? Itu udah ngaco banget. Nah terus juga yang kedua adalah yang perlu lu tahu adalah ketika lu punya produk, coba deh cari produk yang solutif kan, solusi. Produk ini bisa membantu apa, membantu mengurangi masalah apa. Jadi lu mesti cari pain. Contohnya kayak kenapa gue bikin 101 Red. Pain-nya apa sih di saat itu? Pain-nya adalah bahkan sampai sekarang orang-orang mau jualan bingung nggak ada produk. Ketika ketemu supplier yang tepat butuh belinya banyak. Ketika udah dapat produk bingung jualannya kemana. Itu kan pain semua kan. Terus udah tahu mau jualannya kemana, ribet foto-fotonya, video-video produknya, akhirnya mager, akhirnya tuh produk ngonggok aja di pojokan. Ya. Belum lagi kalau stok mati segala macam. Nah, akhirnya One Ore itu memberikan solusi buat semua masalah itu. Jadi sama aja ketika lu bikin produk sebagai produk UMKM nih ya, carilah produk solusi. Kenapa kalau produk solusi itu bisa dijual dengan harga lebih gelap? Lebih gelap dalam artian gini, lu jualan sabun. Sabun itu cuma produk komoditas. Ya. Semahal-mahal sabun lu jual 3.000 perak. Gak bisa lebih dari itu. Kalau sabun batang ya. Tapi ketika lu bilang sabun ini untuk pencerah kulit dan penghilang jerawat, lu mau jual 500.000 juga orang mungkin percaya kalau lu bisa secara branding message-nya benar. Oh bisa jadi ini pakai bahan dari mana kali bisa ngilangin jerawat, bisa bikin muka gue lebih cerah. Kayak artis Korea. Kayak artis Korea kayak gitu. Jadi carilah produk solusi dan sebisa mungkin kalau misalnya mau sampai diviralin harga jual itu sebisa mungkin itu lebih minimal banget 3 kali lipat dari harga modal. 3 kali lipat dari modal ya? Iya, 3 kali lipat dari harga modal. Gitu. Dan apakah kita ngambil untungnya kebanyakan? Enggak. Karena sebenarnya produk mahal itu adalah produk yang dinilai oleh customer harganya lebih tinggi daripada benefit yang mereka dapatkan. Itu dia. Tapi kalau yang pengusaha-pengusaha atau UMKM ini kalau bikin produk maunya cepet viral, cepet laku, Ci. Oke, kalau itu tuh penyakit yang baru bikin, pokoknya mau cepet viral, cepet laku. Nah itu tuh, Ci. Itu urutannya sangat-sangat panjang. Jadi pertama setelah kita bikin produk itu sebelum lu mau jadi pemilik brand pun, minimal lu jadi dropship produk yang rencananya mau lu jual. Misalnya lu pengen bikin lipstick, lu bisa jadi reseller, lu make colors dulu contohnya. Gua kan jualan lipstick. Kenapa? Karena ketika lu membuat sebuah produk, resiko lu kan lebih gede. Pertama lu bikin MOQ mesti banyak. MOQ mesti banyak, market belum jelas. Betul. Cara marketing belum ngerti. Terus lu tiba-tiba ujuk-ujuk mesti bikin lipstick. Lu ke pabrik nih, pabrik pasti minta, lu bikin lipstick apa? Oke, MOQ-nya nih, minimum quantity-nya 10.000. Ya, 10.000 sekali bikin. Satu warna, 10.000 cuma bisa 3 warna misalnya. Anggaplah harga lipstiknya jatuh-jatuhnya kalau bikin sendiri 30.000 misalnya ya. 30.000 dikali 10.000 berapa? Udah banyak. 300 juta ya? Banyak 300 jutaan. 300 jutaan. Nah, kalau lu ngerti jualnya, lu nggak ngerti, jadi sampah. jadi sampah. Terus lu cuma punya modal 300 juta, 300 jutanya nih. Banyak orang suka mikir gini, gue punya duit 300 juta, gue bikin lipstick lah 10.000 biji. Sementara ongkos brandingnya belum. Iya. Gitu. Marketingnya belum. Iya. Gitu. Jadi mulai dari awalnya dulu ya, Ci ya. Setidaknya udah punya customer base. Jadi kalau gue sendiri contoh kenapa gue bisa awalnya kan gue juga dropshipper barang dari luar negeri kan, aksesoris fashion kan. Begitu gue udah dapat customer base, udah dapat reseller, barulah gue mulai bikin ready stocknya nih. Iya. Mulai stokis produk-produk yang terlaku. Jadi urutannya selalu dari dropship dulu, lalu kemudian jadi stokis. Dari stokis baru naik jadi pemilik brand. Iya. Nah pemilik brandnya gue ngerti nih kalau gue bikin produk aksesoris juga, orang-orang yang produsen sini juga ngimport bahan-bahannya dari luar. Mendingan gue ketahuan beli di luar, kasarnya gitu kan. Akhirnya gue ngelihat dari secara niche market audience yang sudah terbentuk adalah wanita. Akhirnya gue survei dong ke para wanita-wanita ini. Lu kan cewek-cewek nih, lu mau gue bikin produk apa? Produk kecantikan kah, produk bayi kah, atau produk rumah tangga? Ternyata mayoritas mintanya produk kecantikan. Dari produk kecantikan gue breakdown lagi, lu mau skincare apa kosmetik dekoratif?
kosmetik dekoratif. Dari kosmetik dekoratif, gue pecah lagi. Dari kosmetik dekoratif, produk kosmetik apa yang lu selalu punya di laci itu lebih dari satu? Lipstick. Cici melibatkan follower ya untuk engage sama Cici untuk memutuskan gue mau reseller, Iya. mau bikin apa, produknya apa. Iya. Jadi Cici memang dari awal melibatkan mereka. Memang. Itu salah satu strategi atau gimana? Salah satu strategi biar mereka punya sense of belonging dengan produk yang mau launching. Oh, that's good idea. Jadi ya. mulai dari pemilihan nama, pemilihan kotak tempatnya, packagingnya seperti apa, kardusnya juga itu melibatkan reseller. Jadi war-warnya di reseller karena kan nanti reseller itu mesti believe in their product dong. Iya Mereka dong. mesti bangga menjual produk tersebut gitu. Pede gitu ya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ketika kita menjual sebuah produk pun juga kita harus menekankan yang namanya emotional benefit. Ibaratnya ketika lo kayak jualan es krim. Jualan es krim kalau misalnya lo bikin sebuah konten iklan yang lo tekenin rasa es krimnya atau kebersamaan dengan keluarga. Jadi ketika lo bisa memancing emosionalnya sehingga orang yang tadinya nggak kepikiran pengen jadi pengen. Jadi kita mesti ngerti dulu branding emotion dari produk kita tuh apa, branding message-nya apa, branding strateginya apa, target marketnya apa. Luar biasa. Kayak gitu. Itu strategi ya, Ci ya. Itu masih strategi, belum lagi nanti kepusingan dari segi manajemen operasionalnya. Manajemennya. Biasanya kalau produk udah laris banget, ada happy problem. Ada happy problem, lu baru nyetok 10.000 nih, katakan modal lu cuma cukup beli 10.000 lipstick. Yes. Apa mau 3 minggu habis? Bingung. Atau seminggu habis nih. Ternyata lu tanya pabrik mesti bikinnya itu 2 bulan. Nunggu. Berarti kan kasarnya lu mesti punya duit buat nyetok selama 2 bulan. Iya. Duit lu ada apa kagak? Betul. Nah itu happy problem. Ada problem. Belum lagi ini, Ci, delivery-nya. Delivery lu mesti ngetes kalau misalnya gua kirim dengan suhu panas yang namanya packing, nyampe ke customer-nya rusak apa enggak, Betul. cara packingnya gimana, itu. Customer service. Customer service. Kadang ada orang ngiklan udah jago ngiklannya, banyak leads yang masuk, banyak orang yang nanya-nanya, tapi kok closing-nya rendah. Itu berarti bukan salah di produknya juga dong, Oke. salah di CS. Salah di CM. Atau ada orang ketika baru masuk ke website tapi kok dia nggak beli, Nah, salah di apa? Bisa jadi salah di copywriting atau harganya tinggi. harga tinggi, atau harga tingginya itu harga tingginya itu kurang menonjolkan benefit apa yang didapatkan oleh si customer. Iya. Jadi banyak sekali faktor kenapa sebuah iklan itu nggak jalan. Atau ketika iklannya udah rame segala macam udah bagus, tapi kok sepi-sepi aja ya, ternyata produknya susah ditemukan. Produknya cuma diiklankan melalui website yang diiklankan. Sementara nggak semua orang ketika ngeliat iklan di Facebook, ngeliat di Instagram, hafal nama websitenya. Betul. Jadi Dia- harus nyari iya. lagi gitu. Dia biasanya akan nyari kemana? Kalau nggak ke marketplace, kalau nggak ke YouTube nama produknya untuk untuk melihat review produk. Jadi pastikan ketika launching produk lu mesti bisa akses di mana-mana. Di YouTube ada yang ngomongin. Kalau bisa di TikTok ada, TikTok lagi happening. Di marketplace pun ada. Betul. Jangan cuma patokan di website. Di Google pun ada. Jadi orang mau lihat kemana aja bisa ketemu, terus dia lihat reviewnya Iya, juga ada, iya. terus buka Instagram ada Iya, yang di endorse ada. ya. Sehingga profit yang lo mesti lihat itu adalah bukan profit yang terjadi dengan closing yang ada di website, tapi profit secara keseluruhan. Kalau misalnya lo itu menggunakan sistem kereselleran, kedistribusian, jadi banyak orang nih ya yang para digital marketer ketika dia ngiklan, gila gue ngiklan katakan 1 juta hari ini, tapi yang closing di website cuma 2 orang, Anak masalah gimana ya? mahal banget ya. Heeh. Terus gue nanya ke dia, lo ada pasarin di marketplace nggak? Ada pasarin di sini nggak? Pasarin di sini nggak? Ada. Lo lihat profit keseluruhan dong. Oke. Karena lo mesti mengerti yang namanya customer behavior. Ketika dia ngeliat iklan di Facebook, ngeliat iklan di Instagram, belum tentu langsung beli. Ya, jadi banyak aspek yang dipikirin lah ya. Iya. Heeh. Sahabat rock and roll, semua disampaikan sama Ci Christina itu pastinya proses. Ya Ci ya, nggak bisa langsung kalian buka UMKM bisa langsung sukses. Jadi perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang terakhir Ci, ini teman-teman atau sahabat rock and roll udah banyak dengar cerita dari Ci Christina. Mungkin ada sedikit apa ya kalimat atau motivasi yang buat Damatian dengan denger ini mereka bisa yakin bahwa gue bisa melakukan itu gitu loh. Pokoknya gini sih kalau gue ngeliat ya zaman sekarang itu apalagi di saat pandemi kayak gini banyak orang yang merasa jatuh banget kan, ada yang ngedrop segala macam. Jadi kalau gue bilang apa ya, lu tuh jangan terlalu melihat ke atas dan lu tuh mesti believe in yourself gitu loh. Kayak perasaan stres, perasaan down, ini pasti bukan kali pertama lu ngerasain gitu kan. Pasti lu dulu pernah ngerasain dengan situasi dan penyebab yang berbeda. Betul.
Jadi maksud gue, lu pasti pernah dong ngerasain down di berapa tahun yang lalu atau mungkin 2 tahun lalu, tapi karena lu menolak menyerah, lu terus bangkit sampai akhirnya masuk ke posisi terpuncak, ya kan? Posisi terpuncak. Dan seandainya ketika di posisi terpuncak itu lu bisa balik ke masa lalu dan lu ngomong ke diri lu yang lagi down, everything is gonna be okay. Dan lu juga percaya kalau misalnya dulu aja gue bisa ngelaluin itu dan gue itu adalah orang yang sama dengan yang dulu itu. Seandainya gue juga mengalami proses seperti ini lagi dan gue menolak menyerah, harusnya gue bisa melalui ini semua. Kayak gitu. Jadi ketika lo lagi down, lu bayangin aja ada lu gitu ya dengan aura yang berbeda, aura yang bersinar, yang penuh optimis dan happy dari masa depan, terus datang ke lu gitu ya. Dan lu bayangin aja lu kalau di drama Korea yang It's Okay Not To Be Okay tuh yang gaya butterfly, bayangin diri lo sendiri, melok diri lo, tenangkan, terus bilang you're good enough, everything gonna be okay. Everything's gonna be okay. Lo tuh bisa gitu loh. Kalau lo menolak menyerah, lo bisa. Kerikil-kerikil kayak gini tuh anggap saja kerikil kehidupan buat bikin lo makin kuat, makin tangguh. Dan ibarat sebuah buku yang banyak bab-babnya itu ya, kan bab ada bab intro, bab struggle, ada bab happy ending gitu kan. Selama lo masih terus menulis, yang cuma bisa bilang itu buku selesai itu lo doang. Jadi itu aja sih pesan gua. Never give up gitu doang. Never give up. Luar biasa. The power is within you. Luar biasa. Gitu. Jadi jangan menyerah, sahabat rock and roll, dan yakinlah everything gonna be okay dan believe in yourself. Gitu ya intinya. Betul, lingkari juga dengan orang-orang positif. Ketika pikiran lagi mandek itu paling enak kalau ngobrol sama orang yang lebih positif. Betul. Jangan nyari orang yang pas ketemu, gila gue lagi sepi nih. Iya, gue juga lagi sepi. Nangis bareng-bareng yuk. Jadi kalau lagi stres, ngumpulnya jangan sama orang yang lagi pusing. Ngumpulnya sama yang bisa bawa happy. Karena aja. memang banyak orang itu kalau udah lagi gagal mencari orang yang lagi sama-sama gagal. Harusnya enggak. Oh enggak. Jangan. Jangan. Kayak teman aku lagi galau, dia nggak cari yang galau, dia carinya sama kita yang lagi happy Iya, gitu. happy. Kita bawa gila aja yuk, kita gila bareng. Kita gila bareng. Sahabat rock and roll, jangan lupa di like, komen, nanti akan aku balas, dan juga di share kalau video ini related dengan teman-teman. Dan jangan lupa ya di subscribe. Sampai ketemu Kita lagi. dukung ibu cantik ini. Oh iya, sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi.